Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santo Wijaya, NIM 165141104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari workshop ataupun kunjungan kami, kelompok kami di Aula Barat. Di sana terdapat berbagai macam produk, diantaranya ada Bandung Smart Transportation System. Alat ini digunakan untuk bagi pendatang ataupun warga Bandung yang sedang melakukan perjalanan di Bandung. Dengan alat ini kita dapat mengetahui apakah dalam suatu jalan itu terjadi kemacetan atau tidak. Jika terjadi kemacetan, kita dapat mengantisipasinya untuk memilih rute yang lain. Nah, alat ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti dapat menentukan adanya tempat-tempat penting, misalnya gedung sate, gazebo, mall, ataupun toko-toko besar, sehingga kita tidak perlu bingung ketika harus mencari sesuatu di Bandung. Nah, alat ini sudah ada di berbagai daerah, namun sayang alat tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh. Maksudnya di semua daerah itu ada petanya, tetapi tidak semua daerah memiliki spot-spot yang bisa dimasukkan ke dalam dari software tersebut. Selain itu, belum ada kerjasama dengan berbagai perusahaan pemilik dari brand ataupun barang dan jasa yang ada. Nah, yang kedua ada C-Shop Fun Healthy Life. Nah, produk yang ditawarkan dari C-Shop Fun Healthy Life yaitu antara lain alat pengukur kalori makanan. Jadi prinsip kerjanya yaitu alat tersebut men-scan makanan berdasarkan warna dan kemudian akan menampilkannya dalam bentuk digital berapakah kalori dari makanan tersebut. Kelebihannya ya tentu saja dalam penyajiannya, tetapi alat tersebut belum bisa membedakan mana antara warna makanan dan warna yang bukan makanan. Misalnya juga alat tersebut tidak bisa membedakan antara makanan yang ada dalam satu piring ataupun satu mangkok. Nah, yang ketiga ada alat yang bernama Future Density and 3D Printer. Alat ini berfungsi untuk membuat miniatur kecil, di mana prinsip kerjanya yaitu alat menerima scan dan kemudian akan diubah menjadi bahasa mesin dan mesin akan menjalankan perintah-perintah itu. Nah, kekurangan dari alat itu adalah saat membuat miniatur yang memiliki detail-detail seperti Menara Eiffel. Nah, saat membuat Menara Eiffel itu, terkadang alat tidak bisa persis detail sehingga tidak rapi. Yang selanjutnya adalah Lenovo. Alat ini memperlihatkan animasi di dalam monitor, di mana kita memberikan input berupa sinyal atau pola-pola yang terdapat dalam suatu gambar, kemudian ada sensor yang menerima masukan tersebut dan menerjemahkannya dalam layar menjadi animasi. Kelebihannya alat ini dapat memudahkan kita dalam desain visual dan fungsinya antara lain dalam iklan-iklan yang ada di TV. Kekurangannya yaitu ketika gambarnya hilang, maka kita itu harus mendekatkan si gambar yang ada dalam objek ke sensor. Nah, selanjutnya ada mobil listrik. Mobil listrik ini seperti mobil listrik biasanya menggunakan alternatif listrik dengan kelebihan penggunaan sumber listrik sehingga menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, kekurangan dari mobil New Jalak ini tidak dapat mencapai kecepatan maksimal mobil pada umumnya. Nah, ada juga Finger Robot based on electromyogram, yaitu robot yang berdasarkan dari sinyal-sinyal otot. Prinsip kerjanya menerima sinyal otot yang kemudian akan ditimbulkan dalam bahasa mesin dan alat akan melakukan gerakan sesuai dengan sinyal yang masuk. Kelebihannya dapat membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan khusus. Namun, alat ini butuh tenaga listrik yang harus selalu siap sedia. Yang terakhir adalah satelit simulator. Cara kerjanya adalah ada perangkat yang diletakkan di dalam satelit dan ada juga perangkat yang di luar satelit yaitu di bumi. Nah,
alat yang ada di dalam satelit akan mengirimkan sinyal ke perangkat yang ada di bumi mengenai posisi dan ketinggian dari satelit. Kelebihannya kita dapat mengetahui posisi satelit serta dapat mengetahui ketinggian dari satelit dan mengantisipasi apakah rute yang ditempuh satelit itu benar atau salah. Kekurangannya yaitu alat ini masih dalam simulasi sehingga faktor alam tidak diperhitungkan. Padahal kita tahu bahwa faktor alam itu sangat berpengaruh dalam satelit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.